Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan materi kita kali ini. Pada video ini, kita akan membahas sebuah film yang pastinya sudah tidak asing lagi untuk kalian, yaitu Laskar Pelangi. Tapi tenang saja, kita tidak akan sekedar menceritakan ulang filmnya kok. Eksplorasi kali ini adalah hasil refleksi mendalam dari kelompok kami. Ada saya sendiri, Ica Herawati Sukoco, ada Jess Tiani, dan juga Karisma Anissa Salamah. Nah, kita akan mengupas tuntas film ini dari kacamata pembelajaran sosial emosional atau yang sering kita sebut sebagai PSE, khususnya untuk konteks PPG Prajabatan. Kenapa Laskar Pelangi? Karena jujur saja, kisah ini adalah fondasi yang benar-benar sempurna banget kalau kita mau bicara soal harapan, mimpi, perjuangan luar biasa demi pendidikan. Alur bahasan kita hari ini cukup padat dan terstruktur. Kita mulai dari sinopsis singkat filmnya, kemudian lanjut ke analisis kompetensi sosial emosional, membahas peran guru dan regulasi emosi, relevansinya dengan tantangan pendidikan kini, refleksi kami sebagai calon guru, dan ditutup dengan kesimpulan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu sinopsis dan perjuangan di SD Muhammadiyah Gantong. Coba kalian bayangkan, kita mundur ke era 70-an di Pulau Belitung. Ada 10 anak desa yang hidupnya serba pas-pasan, bahkan bisa dibilang miskin. Tetapi, mereka berhasil menemukan pelita kehidupan di sebuah sekolah yang bisa dibilang hampir roboh. Semua ini berkat dua sosok guru yang dedikasinya tidak main-main, yaitu Bu Mus dan Pak Harfan. Waktu itu, sekolah ini nyaris saja ditutup paksa oleh Dinas Pendidikan. Tetapi keajaiban datang lewat anak ke-10, seorang anak berkebutuhan khusus yang bernama Harun, yang secara dramatis menyelamatkan sekolah itu. Di titik inilah, 10 anak yang nantinya dijuluki Laskar Pelangi ini mulai merajut asa. Dari cerita tadi saja, ada nilai-nilai pendidikan yang terpampang nyata. Semangat belajarnya mereka sangatlah gigih sekali. Coba ingat Lintang, bisa sekolah, anak nelayan jenius yang rela mengayuh sepeda berpuluh-puluh kilometer setiap hari, dan gilanya lagi, dia harus melewati rawa-rawa ganas yang ada buayanya. Pantang menyerah level maksimal sekali. Tidak hanya itu, nilai persahabatan yang erat, sikap saling menghargai perbedaan, dan inklusi juga sangat kental di sini. Film ini benar-benar jadi bukti nyata kalau keterbatasan ekonomi itu tidak akan pernah bisa membatasi keberanian seseorang untuk bermimpi besar. Nah, sekarang kita beralih ke bagian 2, yaitu analisis sosial emosional. Kita akan pakai kacamata akademi sebentar untuk melihat kelima potensi PSE di dalam film ini. Pertama, kesadaran diri. Hal ini sangat terlihat dari sosok Lintang yang sangat sadar akan kehausannya dengan ilmu sampai dia mau berjuang mati-matian. Kedua, manajemen diri. Kalian lihat kan ketenangan Bu Mus dan Pak Harfan, walaupun tidak digaji dan sekolahnya hampir roboh, mereka tetap bisa mengontrol emosi dan fokus mengajar yang luar biasa. Kemudian, kesadaran sosial. Teman-teman sekelas menerima Harun dan Akyong yang keturunan Tionghoa tanpa sedikit pun perundungan. Keempat, keterampilan berelasi. Ini terbukti pada saat kelompok mahar kerjasama mencari bahan-bahan alam untuk tampil di karnaval seni yang akhirnya mendapatkan juara. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini tragis tetapi sangat nyata pada saat Lintang dengan berat hati memutuskan untuk berhenti sekolah demi menghidupi adik-adiknya setelah ayahnya meninggal. Lanjut ke bagian 3, peran guru dan regulasi emosi dengan empati sebagai jembatan utamanya. Pernah kebayang gak sih tekanan batin Bu Mus? Ada ancaman sekolah ditutup, murid yang kadang susah diatur. Biasanya kan otomatis kita langsung kepancing emosi, tetapi guru teladan itu berbeda. Ada 4 langkah krusial di sini. Pertama, stop and breathe. Ambil jeda, tarik napas panjang. Kedua, label emosi, sadari. Oke, saya lagi ngerasa kewalahan nih. Ketiga, ubah self-talk. Mikir, ini anak-anak nakal banget sih. Mending kita ganti dengan, oh mungkin mereka lagi kehilangan fokus aja. Terakhir, gunakan iMessage. Komunikasi asertif. Sampaikan harapan kita tanpa menyerang anak murid. Dan inilah persisnya rahasia di balik ketenangan luar biasa Bu Mus dan Pak Harfan. Tapi tahu tidak, fondasi dari semua langkah regulasi itu tadi bermula pada satu hal saja, yaitu empati. Empati itu usaha tulus kita untuk melihat dari kacamata murid-murid kita. Jadi, bukan langsung marah-marah pada saat ada murid yang melanggar. Guru yang punya empati akan mencari tahu dulu apa akar masalahnya. Empati inilah yang sukses meruntuhkan dinding pembatas antara guru dan murid, meredakan amarah, dan pada akhirnya menumbuhkan kepedulian yang sangat dalam di kelas. Makanya, ada satu pesan luhur dari Pak Harfan yang benar-benar tertancap di hati. Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya.
Kalimat ini semacam tamparan positif untuk kita semua. Pendidikan itu bukan sekedar pabrik pencetak nilai rapor, apalagi hanya alat untuk mencari kerja. Esensi sejatinya adalah tentang membentuk karakter dan memberikan kasih sayang tanpa batas. Masuk ke bagian keempat, tantangan pendidikan masa kini dan apa relevansinya dengan Laskar Pelangi. Walaupun setting ceritanya sudah lampau, relevansinya itu masih terasa sekali sampai saat ini. Dulu, tantangan di Laskar Pelangi itu fisik dan ekonomi, bangunan yang reot, tidak ada fasilitas, jalanan berbahaya, dan lainnya. Nah, hari ini fokus tantangan kita agak bergeser. Kita sekarang dituntut untuk menciptakan lingkungan yang berpihak kepada murid, pendidikan yang benar-benar untuk semua keberagaman, dan memastikan sekolah itu jadi tempat yang aman dan nyaman, bukan hanya secara fisik, tetapi juga aman secara psikologis dan emosional. Kita sampai di bagian kelima, refleksi kami sebagai calon guru menjadi pendidik yang berpihak kepada murid. Setelah membedah panjang lebar materi ini, kami sadar sebagai calon pendidik kami harus memahami bahwa setiap murid memiliki latar belakang yang unik, setiap anak pasti punya rapuhnya masing-masing. Di kehidupan nyata, kami berkomitmen untuk tidak pernah membanding-bandingkan kemampuan siswa, kecerdasan mereka itu seluas pelangi, beda-beda warnanya. Kami juga bertekad membangun hubungan baik dengan murid dan menjadi teladan yang baik, supaya energi positif itu bisa diteruskan ke generasi selanjutnya. Dan pastinya menerapkan PSE di kelas itu sekarang sudah jadi kewajiban mutlak untuk kami. Dan akhirnya kita tiba di bagian keenam, yaitu kesimpulan. Secara objektif, apabila kita membahas kelebihan film ini sebagai media edukasi, tidak perlu diragukan lagi. Kekuatan karakternya, pesan moral persahabatannya, sampai hubungan guru dan muridnya sangatlah inspiratif. Tapi, kita juga tidak boleh tutup mata dengan realita pahit yang ditampilkan. Bagaimana ketimpangan ekonomi pada akhirnya berhasil memaksa anak sejenius Lintang untuk mengubur mimpinya dan putus sekolah. Ini sebenarnya kritik sosial yang tajam sekali untuk dunia pendidikan kita, bahwa bakat yang luar biasa pun terbunuh oleh kemiskinan atau sistemnya gagal menolong. Jadi, untuk menutup sesi kita, Laskar Pelangi sudah membuktikan bahwa esensi pendidikan itu jauh melampaui deretan angka di atas kertas. Ruang kelas adalah tempat di mana seorang guru menanamkan ketahanan mental dan murid memanen masa depannya. Sekarang pertanyaannya kembali ke kita, sudah siapkah kita menjadi pelangi bagi siswa-siswa kita kelak? Terima kasih sudah menyimak eksplorasi dari kami, karena pada akhirnya Laskar Pelangi adalah sebuah cerita tentang pendidikan, harapan, dan keberanian untuk bermimpi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.